seorang Muhammad bin Yazid Al-Hizami. Beliau termasuk Kufi. Beliau termasuk penduduk Kufah. Dia kenal dengan Al-Kufi karena beliau termasuk penduduk Kufah. Dan beliau Muhammad bin Yazid Al-Hizami termasuk guru daripada Imam Bukhari, dan beliau menaruhnya juga dalam kitab Sahih. Berarti dalam yang belum membaca Sahih Bukhari, maka yang belum akan menemukan Muhammad bin Yazid Al-Hizami. Kemudian qala haddatsana Ishaq bin Sulaiman. Beliau Ishaq bin Sulaiman termasuk daripada muttafaqun ala tawthiqih. Bahwa ulama telah sepakat menyatakan beliau adalah thiqah. Itu orang yang sudah dipercaya. Berarti menunjukkan bahwa kualitas hadis yang beliau bawakan tersebut adalah tinggi. Kemudian beliau juga menyatakan bahwa Ishaq bin Sulaiman itu termasuk salah satu di antara wali abdal. Beliau dikenal sebagai wali abdal. Ana Amr bin Abi Qais. Beliau terkenal dengan Al-Azraq. Beliau dikenal Al-Azraq dan beliau dinyatakan thiqah oleh Ibnu Ma'in. Wathaqahu Ibnu Ma'in. Bahwa beliau dinyatakan thiqah oleh Ibnu Ma'in. Namun di sini Imam Al-Dhahabi dan Ibnu Hajar mengatakan beliau saduq lahu awham. Saduq lahu awham. Ini nanti kalau yang perlu kita belajar tentang al-jarh wa ta'dil, nanti ada maratibu al-jarh dan ada maratibu ta'dil. Di antaranya saduq lahu awham. Ini kalau tidak salah, kalau saduq lahu awham itu masuk dalam martabah keempat atau martabah kelima kalau dia boleh ya. Istashhada bihi al-Bukhari, yaitu menjadikan syahid dengannya oleh Bukhari. Wa rawa lahu al-arba'ah, bahwa Amr bin Abi Qais ini ditemukan pada imam yang empat mereka. Ada Atha menyebutkan beliau Ibnu Sa'ib. Al-Atha Ibnu Sa'ib, beliau termasuk hafal as-siqat. Beliau orangnya terpercaya. Dan Atha bin Sa'ib tersebut beliau mengkhatamkan Al-Quran tiap malam. Berarti bila malam beliau tersebut membaca Al-Quran dan mengkhatamkan Al-Quran. Kemudian beliau tersebut muttafaqun 'ala al-ihtijaj bi hadithihi qabla al-ikhtilaf wa at-taghayyur. Beliau Imam Atha disepakati bahwa hadis yang beliau riwayatkan tersebut bisa dijadikan sebagai hujjah, bisa dijadikan sebagai dalil sebelum terjadi ikhtilaf, sebelum beliau terjadi perubahan pada diri beliau. Dalam artian sebelum berubah daya ingat beliau. Dalam baju tetap baju juga orang alim, orang saleh, namun kemampuan daya ingat beliau tersebut sudah terjadi perubahan. Ini adalah mengenai Imam Atha. Ada Amir, beliau termasuk imam, yaitu Amir adalah Asy-Sya'bi. Beliau adalah Amir Asy-Sya'bi. Beliau termasuk khibarut tabi'in, termasuk tabi'i kabir yang besar. Dan beliau bertemu dengan 500 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertemu dengan 500 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau termasuk mimman ittafaqa ala tawthiqihi wa mimman ittafaqa ala tawthiqihi wa imamatihi wa ihtijaj bi khabarihi. Beliau termasuk imam yang telah disepakati bisa dikatakan sebagai hujjah. Tapi hadis yang beliau riwayatkan kata beliau, kana rajulun
Berarti hadis ini mengatakan kana rajulun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu ilaihi hajatun. Berarti hadis ini ke hadis Nabi lebaran ini hadis apa Ustaz? Hadis apa Ustaz? Hadis apa Ustaz? Hadis Nabi tahu kan? Hadis mursal. Hadis mursal karena beliau tabi'i. Ketika beliau mengatakan tadi, beliau mengatakan hada rajul min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti di sana ada rawi satu yang dibuang Ustaz. Apakah rawi tersebut tabi'i ataukah rawi tersebut sahabi? Wallahu a'lam bishawab. Sebenarnya sudah kita bahas kemarin mengenai hadis mursal dan marfu' bil tabi'i. Hadis mursal karena beliau tidak menyebutkan sahabat yang meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana rajulun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu ilaihi hajatun. Beliau bercerita bahwa arak suku sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahu li rajulin ilaihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hajatun. Dia memiliki hajat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famasya ma'ahu hatta dakhala. Kemudian laki-laki itu berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai masuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau masuk. Itu sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumah beliau. Rasulullah yang masuk. Qala fa ihda rijlaihi fil baiti wal ukhra kharjahu. Maka salah satu kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di dalam rumah dan kaki yang satunya tersebut berada di luar rumah. Ka'annahu yunaji. Seolah-olah ada seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berbicara dengan suara yang pelan, berbisik-bisik. Faltafata. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menoleh ke arah sahabat tadi, menoleh keluar. Faqala atadri man kuntu ukallimu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kamu mengetahui dengan siapakah saya berbicara? Inna hadha malakun lam arahu qattu qabla yawmi hadha. Sesungguhnya ini adalah malaikat, saya tidak pernah melihatnya sama sekali sebelum hari ini. Ibarat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kancing ngarawas ini adalah malaikat tumben kaitannya malaikatnya. Dia kok menit sebelum kecuali jilo bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ista'dana rabbahu an yusallim alayya. Bahwa malaikat niki bahasa meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan salam kepada saya. Mereka ini sampai malaikat pun mereka ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meminta izin dari Allah Subhanahu wa taala sekadar untuk mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, dan malaikat tersebut berkata, inna atainaka aw anzalna al-Qur'ana fasla. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu, telah mendatangkan kepadamu atau menurunkan kepadamu Al-Quran fasla. Al-Quran tersebut sebagai fasla. Tapi karena fasla ay faslun baina al-haqq wal batil, yaitu ay haqqun laysa bi batil wala hazlun, atau fasilun ay faslun yufassilu baina al-haqq wal batil, yaitu fasla artinya adalah sebagai pemisah antara hak dengan yang batil. Jadi Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang logo tersebut bisa membedakan besa kena dan besa salah.
wassakinata sabra, dan kami turunkan kepadamu tersebut as-sakinah. As-sakinah at-tuma'ninah wal waqar, itu kedamaian, ketentraman, sabra sebagai bentuk kesabaran. Karena sifat daripada Nabi Rasul as-sakinah, as-sakinah tersebut damai, tentram, enten jak kewah-kewah. Bahwa sakinah tersebut enten jak kewah, selalu berada dalam damai. Oleh karena itu beliau di sini menyebutkan bahwa wahia minal umuril matlubah minal abdi, bahwa sakinah tersebut kata beliau hafizahullah taala termasuk perkara yang dianjurkan pada seorang hamba idh biha yahsulul amal. Karena dengan sakinah tersebut ketika dia belum merasa damai, tentram, dan tidak tergesa-gesa, maka pekerjaan yang belum jadi bagus. Berbeda namun kewah pada itu. Wa takmul ibadah, dan dengan sakinah tersebut maka ibadah semakin sempurna. Wa hiya min asbab husul an-nasr wal dhufr, bahwa sakinah tersebut merupakan sebab untuk mendapatkan pertolongan dan untuk mendapatkan keberhasilan. Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ya ayuhan nas, 'alaikum bis-sakinah, fa innal birra laysa bil-idha'." Wahai manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian tersebut as-sakinah, tenang, tidak kewah-kewah. Fa innal birra laysa bil-idha', ay laysa bil-isra'. Karena kebaikan tersebut bukanlah dengan tergesa-gesa, tidak kewah-kewah al-mukarram. Kewah-kewah al-mukarram ia surga kadang-kadang bismillah. Wal furqan waslah, dan kami turunkan kepada al-furqan, itu Al-Quran, waslah. Nabi artinya waslah kata beliau mawsulan ba'duhu bi ba'd, itu bersambung sebagiannya dengan sebagian yang lain. Qala ta'ala wa laqad wassalna lahum al-qawla la'allahum yatadhakkarun, ay wassalna dhikra al-anbiya wa aqasisa man madha min al-umam ba'daha bi ba'd. Itu kami menyambung kisah-kisah para nabi tersebut, kisah-kisah orang terdahulu dengan yang lainnya. Berarti Allah Subhanahu wa taala telah menyambungkan kisah-kisah mengenai para nabi dan rasul mengenai sejarahnya. Dan beliau di sini guru kami mengatakan wal haditsu min afradil musannif, bahwa hadis ini min afradil musannif, tapi karena min afradil musannif hanya ditemukan dalam riwayat Imam Ad-Darimi, tidak ditemukan pada riwayat selain daripada Imam Ad-Darimi. Wa huwa mursalun, dan hadis ini termasuk hadis mursal. Karena Amir Al-Ka'bi beliau langsung mengatakan, menyandarkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ثم قال أخبرنا مجاهد بن موسى قال حدثنا ريحان وهو ابن سعيد قال حدثنا عباد وهو ابن منصور عن أيوب عن أبي قلابة. أخبرنا محمد بن موسى tersebut ke Mujahid bin Musa, sambung dia belum membahas pada pengajian sambung liwat dia ke itu pada hadis yang kelima. Itu Mujahid bin Musa pada sambung menyebutkan Mujahid bin Musa termasuk thiqah, al-hafiz al-thiqah. Di sini beliau mengatakan al-Khawarizmi al-hafiz al-thiqah. Ketika mengatakan al-hafiz al-thiqah, mungkin dalam derajat at-ta'dil termasuk pada al-martabatu al-thaliyah. Karena pada al-martabatul ula pada at-ta'dil tersebut menggunakan af'al tafdhil seperti awthaqun nas, ahfadun nas, adalah tingkat yang tinggi untuk menta'dil untuk menunjukkan bahwa rawi tersebutlah adil. Nah, kalau mengatakan al-hafiz al-thiqah dalam
ilmu jarh wa ta'dil termasuk peringkat yang kedua. Bisa mengatakan as-thiqah misalnya, atau thabtun atau thabtun thiqatun atau hafizun thiqatun. Maknanya ini dikatakan al-hafiz as-thiqah, betul menunjukkan thiqah sekali al-mukarram. Ini adalah Mujahid bin Musa. Demikian juga dengan Rayhan Ibn Sa'id, sampun juga terbahas dalam hadis sebelumnya. Rayhan bin Sa'id, beliau dikatakan adalah la ba'sa bihi. Derajat ta'dilnya tersebut pada la ba'sa bihi. Berarti beliau berada pada derajat kelima dalam ta'dil. Kemudian qala haddatsana Abbad bin Mansur, sampun bahasa dalam pembahasan yang berhubung dalam hadis yang kelima bahasa. Beliau termasuk orang yang dhaif, dha'afahu al-jumhur. Abbad bin Mansur termasuk dhaif. An Ayyub, beliau adalah Ibnu Abi Tamimah As-Sikhtiyani. Beliau muttafaqun ala imamatihi wa jalalatihi. Berarti disepakati beliau imam besar dalam hadis. An Abi Qilabah adalah Abdullah bin Zaid. Abi Qilabah adalah laqabnya, nama kunyahnya, nama beliau adalah Abdullah bin Zaid. An Atiyah adalah Ibnu Qais Al-Kilabi. Atiyah Ibnu Qais Al-Kilabi. Annahu sami'a Rabi'ah Al-Jurashi. Rabi'ah Al-Jurashi ini adalah Rabi'ah bin Amr. Rabi'ah bin Amr, arang bapak adalah Amr. Kemudian beliau Rabi'ah bin Amr Al-Jurashi masih diperselisihkan mengenai statusnya sebagai sahabat. Sebagian ulama mengatakan Rabi'ah adalah sahabat, sebagian ulama mengatakan beliau tersebut bukan sahabat. Yang menetapkan bahawa Rabi'ah tersebut seorang sahabat di antara Imam Al-Bukhari, di antara Al-Waqidi, di antara Ibnu Sa'ad, di antara Ibnu Abdul Bar. Adapun yang menafikan beliau seorang sahabat adalah di antara Abu Hatim wa Abu Zur'ah. Yaqulu, beliau berkata, utiya Nabiullah. Berarti kalau yang belum mengatakan ini beliau adalah Rabi'ah bin Amr Al-Jurashi, ini beliau sahabat, berarti hadisnya dia mausul. Hadisnya tersebut dia musnad, tersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kalau dia belum mengikuti pendapat Abu Hatim dan Abu Zur'ah bahwa beliau tersebut tabi'in, berarti hadis ini hadis mursal. Utiya Nabiullah faqila lahu litanam 'ainuka, bahwa didatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dikatakan kepada beliau litanam 'ainuka, hendaklah matamu terpejam, wal tasma' udhunuka, dan hendaklah telingamu mendengar, wal ya'qil qalbuka, hendaklah hatimu berfikir. Qala fanamat 'aini, maksudnya yang datang tersebut adalah malaikat yang datang. Kemudian tidurlah mataku, bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sami'at udhunai wa 'aqala qalbi. Kemudian telinga tiang mendengarkan dan hati tiang bisa berfikir. Qala faqila li, maka dikatakan kepada saya, bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyidun bana daran fasana'a ma'dubatan. Ada seorang tuan yang membangun rumah. Kemudian setelah membangun rumah tersebut, tuan tersebut sana'a ma'dubatan, yaitu pegawai bahasa Belanda, yaitu membuat walimah, pegawai. Wa arsala da'iyan, kemudian tuan rumah tersebut mengutus
orang yang mengundang. Utus bukan undang. Faman ajaba ad-da'iya dakhala ad-dar. Barang siapa yang menjawab, memenuhi undangan daripada tukang undang tersebut, maka dia masuk ke dalam rumah. Wa akala minal ma'dubah, dan dia ikut makan daripada hidangan walimah tersebut. Wa radiya anhu sayyidu, dan tamu yang datang memenuhi undangan tersebut diridhai oleh pemilik rumah, tuan rumah. Wa man lam yujib ad-da'i lam yadkhul ad-dar. Dan barang siapa yang tidak menjawab atau tidak memenuhi undangan daripada tukang undang tersebut, jelas dia tidak masuk ke dalam rumah. Walam yat'am minal ma'dubah, demikian juga dia tidak mencicipi makanan pada walimah tersebut. Wa sakhatu alaihi sayyidu, dan murka kepadanya pemilik rumah. Tu undang berkelor sampai arak utus dengan undang lagu indik datang berkelor. Jelas as-sayyid tuan rumahnya tersebut jadi marah. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahu as-sayyid." Tuan itu qala itu malaikat tersebut itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala faqila. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahu as-sayyid." Bahwa Allah itu adalah tuannya. Jadi diberikan perumpamaan, "Wadda'i Muhammad," bahwa tukang undang tersebut adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Waddaru al-Islam," sedangkan rumah tersebut adalah agama Islam, "Wal ma'dubah al-jannah," sementara walimah tersebut adalah surga. Ini adalah ibarat perumpamaan yang diberikan oleh malaikat yang diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti tujuan undang tiang keluh adin tiang keluh tersebut masuk dalam Islam. Yang dia buat undang kami Islam adalah untuk tiang keluh mencicipi kenikmatan surga. Berarti mulah kati dan yang keluh ini kita ada si Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, dan yang keluh ini kita tunang si Allah Subhanahu wa taala jemaah. Sampai bayangkan Allah Subhanahu wa taala mengutus utusannya banyak yang belum. Lalu yang terjadi adalah ada yang tidak menjawab undangan tersebut, maka mereka tidak masuk Islam. Namun tidak masuk Islam berarti tidak masuk surga. Mudah-mudahan yang perlu termasuk orang-orang yang menjawab undangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis ini terdapat mutaba'ah. Oleh hadis ini kata beliau, guru kami tabahu al-imam wa thiqah Abu Bakr bin Abi Nadhr an Rayhan bin Sa'id bih, bahwa baru uikan anak ketika Rayhan bin Sa'id. Rayhan bin Sa'id ini dimutaba'ah Nabi Mujahid bin Musa, dia dimutaba'ah oleh Abu Bakar bin Abi Nadhr, dan juga yang memutaba'ah daripada Mujahid bin Musa bahasa Inggris Ahmad bin Ibrahim ad-Dawraqi. Saudara mutaba'ah siapa sih? Tahu? Ini kira mutaba'ah. Aku agak kelarahan dari Ros yang seriawan di terang nanti. Bahwa hadis ini mana sambung demikian baru tiga adalah riwayat Mujahid bin Musa. Dari siapa? Dari Rayhan bin Sa'id. Mujahid bin Musa meriwayatkan dari Rayhan bin Sa'id. Nah, yang meriwayatkan dari Rayhan bin Sa'id ini bukan hanya Mujahid bin Musa saja. Juga yang meriwayatkan dari beliau adalah Abu Bakr bin Abi Nadhr.
Abu Bakar dan Ahmad bin Ibrahim. Berarti yang meriwayatkan dari Rayhan bin Sa'id pertama adalah Mujahid bin Musa. Yang kedua adalah Abu Bakar. Yang ketiga adalah Ahmad bin Ibrahim. Ini kita para mutaba'ah. Lalu dalam ilmu mustalah ada istilah mutaba'ah dari ada istilah syahid atau mutabi' dan syahid. Tapi gambaran mutaba'ah tersebut أن يأتي بحديث آخر مع اتحاد الصحابي، أن يأتي بطريق آخر أن يأتي بطريق آخر مع اتحاد الصحابي. Itu mendatangkan dengan jalur yang lain namun dengan satu sahabat, dalam artian adalah ma'atihad sahabi, bahwa pada ujungnya nanti adalah akan ketemu dengan sahabat yang sama. Para baru misalnya Mujahid bin Musa meriwayatkan dari Rayhan bin Sa'id, kemudian Rayhan bin Sa'id meriwayatkan dari Abbad bin Mansur, Abbad bin Mansur meriwayatkan dari Ayub meriwayatkan dari Abi Qilabah dari Rabi'ah. Demikian juga nanti Abu Bakar juga kembali kepada Rabi'ah. Demikian juga nanti Ahmad bin Ibrahim juga kembali kepada Rabi'ah. Ini ketebaran mutaba'ah. Ay ya'tiya bi tariqin akhar ma'a ittihad as-sahabi. Atau contoh yang lain misalnya yang lebih akrab untuk yang belum dengar, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i meriwayatkan hadis dari Imam Malik. Imam Malik meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Dinar. Abdullah bin Dinar meriwayatkan hadis dari Ibnu Umar. Ibnu Umar meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi Asyhuru 99. Asyhuru 99. Satu bulan tersebut 29 hari. Niki juga baru sama demikian. Ada Imam Syafi'i dari Imam Malik, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar. Nabi bunyi hadis Asyhuru 99. Berarti sahabat ini adalah Ibnu Umar. Nah, selain daripada Imam Syafi'i diriwayatkan juga oleh Al-Qa'nabi. Al-Qa'nabi ini meriwayatkan dari Imam Malik. Padahal Imam Syafi'i meriwayatkan dari Imam Malik. Demikian juga Al-Qa'nabi meriwayatkan dari Imam Malik dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyhuru 99. Berarti di sini adalah ayatiya bi tariqin akhar. Sa'suku Syafi'i tembus Imam Malik, sa'suku Qa'nabi tembus Imam Malik, dan berakhir kedua-duanya pada Ibnu Umar. Ini ketebaran mutaba'ah. Berarti bisa dia mengatakan taba'a Asy-Syafi'i Al-Qa'nabi atau taba'a Al-Qa'nabi Asy-Syafi'i. Ketebaran mutaba'ah. Yang kedua tebaran syahid. Nabi syahid tersebut syahidnya adalah ayyatiya bihadithin بمعناه من رواية صحابي آخر mendatangkan hadis yang semakna namun dari riwayat sahabat yang lain. Berarti bunyi hadisnya tersebut semakna, namun sahabat yang meriwayatkannya tersebut berbeda.
para nabi contoh, para hadis yang mengatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi Nabi bahasa min ahlihi wa malihi wa nas ajma'in. Ini kan diriwayatkan oleh Sahih dalam Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, ini kan diriwayatkan oleh Zuhair bin Harb. Qala haddatsana Ismail bin Ulayya. Ismail bin Ulayya. Imam Muslim meriwayatkan dari Sahih dari Zuhair bin Harb. Zuhair bin Harb meriwayatkannya dari Ismail bin Ulayya. Kemudian juga Imam Muslim sendiri meriwayatkan dari Zaid dari Syaiban. Qala haddatsana Ibnu Abi Syaibah, dan semuanya Ibnu Abi Syaibah maknanya an Abdul Warith, dari Abdul Warith, dari Abdul Aziz, dari Abdul Aziz Al-Mughara, Abdul Aziz dari Sayyidina Anas. Berarti di sini bertemu pertama adalah ayat Tunisa, Zuhair bin Harb, Ibnu Ulayya, Ismail bin Ulayya. Kemudian Imam Muslim juga meriwayatkannya dari Syaiban, an Abi Syaibah, an Abi Syaibah dari Abdul Walid, dari Abdul Aziz. Abdul Aziz dari Sayyidina Anas. Nabi bahasa Sayyidina Anas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahasa Sayyidina Anas, la yu'minu al-'abdu. Jadi riwayat daripada riwayat daripada Ismail bin Ulayya. Adapun riwayat dari Abdul Warith mengatakan la yu'minu ar-rajulu hatta akuna ahabba ilaihi min ahlihi wa malihi wa nas ajma'in. Jadi kehilangan sahabat itu baru nikah Sayyidina Anas. Sayyidina Anas sudah riwayat. Namun dalam Bukhari riwayat daripada Abu Yaman an Syu'aib, qala haddatsana Syu'aib dari Abu Zinad. Abu Zinad meriwayatkan dari Al-A'raj meriwayatkan dari Abu Hurairah. Okay. Abu Yaman, kemudian Syu'aib daripada Abu Zinad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi." Enggak yang dari Bukhari. Ya, adapun dari Muslim Nabi bahasa juga hatta akuna ahabba ilaihi min ahlihi wa malihi wa nas ajma'in. Oleh Sahih Bukhari riwayat daripada Abu Hurairah Nabi bahasa juga hatta akuna ahabba ilaihi min walidi wa waladihi. Enggak. Berarti ini hadis yang semakna hadis ini, namun diriwayatkan dari sahabat yang berbeda. Pertama dari Sayyidina Anas, yang keduanya tersebut dari Abu Hurairah. Namun makna hadis adalah mirip. Dan ini dikatakan sebagai syahid. Berarti hadis Abu Hurairah ini sebagai syahid daripada hadis Sayyidina Anas. Hadis Sayyidina Anas tersebut sebagai syahid daripada hadis Abu Hurairah. Ya. Ini kadang-kadang yang perlu kami menemukan dalam ungkapan daripada ulama hadis. Tabahu fulan di mana? Yang berarti ini makna daripada mutaba'ah, dan ini makna daripada asyah.